Oke ya. Selamat malam semuanya, Terjawaan ya. Kue penyo Terjawaan ya. Kembali lagi bersama saya dengan Wang Rose ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang HSK yang pertama ya. Jadi kita membahas HSK yang pertama ini atau kita kita sebutnya dengan Hanyu Sweeping Kause ya. Kalau singkatannya adalah Hanyu Sweeping Kause yang pertama. Jadi ini kita mulai belajar ASK yang masih ke basicnya ya. Kita masih ke basic ya. Oke. Nah, di sini dalam ASK ini kan kita akan pakai yang namanya standard course ya. Jadi standard course-nya ini kita ada dua. Satunya itu ada yang book teks ya, atau textbook ya, atau buku teks ya, bisa jadi. Nah, satu laginya itu buku latihan atau kita punya adalah workbook ya. Ya, workbook. Jadi kita akan membahas dua buku ini secara bersamaan dalam satu video. Oke. Nah, di sini kita akan langsung aja kita mulai ya pembahasan kita. Sebelumnya, nah ini kita akan bahas yang pertama dulu, bab pertama. Ni hao ya, ni hao, ni hao itu artinya hello ya. Kalau kita bahasa Indonesia adalah halo ataupun hai ya. Ni hao, halo ataupun hai ya. Mungkin sebelum kita akan percakapannya, nanti kita akan belajar basic dulu ya. Nah, di sini saya punya presentation-nya, PPT-nya saya akan buka dulu. Nah, ini dia PPT-nya. Ya, kita akan bahas PPT ini bersamaan ya. Ya, dalam basic bahasa Mandarin kita belajar dulu ya pengenalan yang namanya adalah ini ya. Kan kita tahu ni hao ya. Ni hao artinya adalah halo ya. Ya, halo. Ini pelajaran pertama kita. Nah, kita akan ke next slide ya. Nah, kita akan belajar namanya adalah pinyin, pinyin ya. Nah, dalam pinyin ya, Hanyu pinyin de shengmu he yunmu ya. Yang pertama ini kita kenalin dulu, namanya adalah shengmu ya. Tadi kita sudah bahas di video sebelumnya, kita udah bahas yang namanya adalah shengmu, itu huruf konsonan ya. Huruf konsonan. Masih ingat kan huruf konsonannya apa? Masih ingat ya? Jangan sampai lupa ya. Huruf konsonan, oke? Jadi kita akan bahas ya. Jadi saya sudah bilang ya, kalau dari ya po, de, ke, ci. Nah, ini yang saya lingkarin ini ya. Ini kita bacanya dalam soft ya. Sedangkan yang ini ya, po, te, ke, ci ya. Yang ini kita bacanya kan hard ya. Karena kenapa? Karena dia karena setiap kita ucap, dia pasti kita keluar udara melalui mulut kita ya. Ya. Jadi kalau kita baca po, te, ke, ci, itu setiap kita keluar, kalau kita baca di hadapan kertas ya, pasti udara dari mulut kita keluar, jadi kertasnya akan bergerak ya kan. Sedangkan kalau yang soft itu kan berarti kertasnya tetap nggak bergerak gitu kan pastinya. Oke. Jadi gak apa-apa yang baru join di channel YouTube ya, tapi belum sempet lihat yang video pertama saya yang basic, kita akan belajar bersama-sama huruf konsonan ya. Oke, kita sama-sama baca ya. Yang B ini kita bacanya adalah po ya, po. Terus P ya, po. Udaranya sampai udaranya keluar ya, po ya.
baru me, M ini ya, me, ya, F, bacanya ini adalah fo, kemudian T ini ya, T ini, D, huruf D ini kita bacanya adalah T, ya, T, T, huruf T, T, udara sampai keluar, oke, kemudian ne, ya, le, ya, huruf L, le, ya, G, bacanya kita bacanya adalah ke, K, itu bacanya adalah ke, ya, ke, H, ini berarti huruf H, ya, kemudian huruf J ya, J, ya, C, kemudian C, huruf Q ini ya, bacanya C, jangan baca Q ya, C, huruf X, ini berarti kita bacanya adalah she, ya, she, ya, coba kita ulangin ya, sama-sama, po, mo, fo, te, ne, le, ke, he, ya, ci, si, ya, oke, udah bisa ya, yap, oke, kalau udah bisa, bagus ya. Nah, kemudian kalian coba nanti kalau kalian ketinggalan, kalian coba bisa latihan lagi di rumah ya. Kalian latihan di rumah, ulangin ya, po, mo, fo sampai lancar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang yunmu. Yunmu itu artinya adalah huruf vokal ya. Tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Ini huruf ya, huruf vokal. Huruf vokalnya kan kita udah belajar ya. A, O, E, I, U, I, ya. Ya. Ini kan pasti kita akan belajar ya kan. A, O, E, I, U sama I, ya kan? Yang saya dua lingkar ini kan berarti ini kan kita masih basic ya. Tapi ada lagi, kalau dalam bahasa Mandarin biasanya ada yang 2 huruf konsonan, bahkan ada 3 huruf konsonan lagi, 2 huruf vokal sampai 3 huruf vokal ya. 2 huruf vokal sampai 3 huruf vokal. Misalkan I, A, O, ya, O, ada O, kemudian iya, wo, ye, wa, ya. Ada lagi ya, ye, ya kan, ye. Kemudian kalau 3 ini kan, y, wei, yao, ya, y, wei, yao. Ini kalau 3 huruf vokal ya. Kalau 2 vokal tadi kayak ya, I, A, O, ya, wo, ye, wa gitu ya, ye. Nah, kalau 3 huruf konsonan kan contohnya y, wei, ya, yao. Nah, cuma yang lo tekankan ini adalah huruf ini, yang ini. Ini saya kasih pena merah ya, supaya jelas ya. Ini saya mau lo tekankan ya, huruf ini. Kalau ada titik 2 di sini ya, titik 2 ini kita bacanya huruf I ya, I itu O tapi kita bacanya I. U kita bacanya I tapi bibirnya tetap melingkar. Tadi di video sebelumnya udah langsung jelaskan bahwa huruf ini kita mengucapnya bibirnya
harus melingkar, tapi baca hurufnya U-nya tuh kayak huruf I, ya. I gitu. I ya. I ya. Paham ya sampai sini? Ya. Jadi bibir melingkar tapi huruf U kita bacanya huruf I, ya. Oke? Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kita akan coba lihat lagi yang namanya adalah ini, nada. Nah, setiap kita punya nada, ini namanya shengtiao, ya, shengtiao, ya. Tadi Loso tadi sampai lupa hurufnya ya, ini namanya apa? Shengtiao namanya. Shengtiao. Ya. Shengtiao tuh artinya nada, ya. Jadi dalam pinyin, kalau kita punya nada, itu pasti kita punya arti. Ya, beda nada, beda arti. Misalkan kita huruf ma ini, ya. Ma, kalau yang datar seperti ini ya, ini kita bacanya adalah ma. Sekali lagi, ma. Kalau dari 3 ke 5 ke atas ini, ya, ke atas ini, kita bacanya adalah ma, 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 ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang huruf kayak centang ini ya, nada ketiga, kita bacanya gini, ma, ma, ya, ma. Itu huruf nada ketiga ya. Tapi kalau nada keempat dari 5 ke 1 ya, 5 ke 1 ini berarti kita bacanya adalah ma. Ya, sekali lagi, ma. Ya. Jadi kita bacanya ma, 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 ma. Artinya beda nada, beda arti ya. Kalian bisa lihat ya, kalau ma itu artinya adalah ibu, kemudian ma itu adalah fibrous crops ya. Kemudian ma itu adalah artinya itu adalah kuda. Ma artinya to skull ya, to skull ya. Ingat ya, beda nada, beda arti ya. Oke. Mungkin Lose akan ke bukunya dulu, boleh ya? Ke buku atau kita lanjutkan aja? Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama. Ya, kalian bisa buka bukunya ya. Boleh buka bukunya. Kalian punya buku HSK standar course-nya, kalian coba buka halaman ini dia. Halaman 4 ya. Di ye ya, halaman 4 ya. Buka halaman 4. Bukan halaman 4 lagi. Halaman 3. Aduh, salah. Di san ye. Tepuci ya. Halaman 3. Nah. Kalian buka halaman 3 ya. Sambil Lose akan buka PPT-nya. Oke? Kita akan baca sama-sama huruf vokal dengan nadanya. Oke? Ikuti setelah Lose ya. A, 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 A. Ya, sekali lagi. A, 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 A. Ya. O, 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 O. Sekali lagi ya. O, 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 O. Kemudian huruf E, ya. Bacanya bukan ya. Ya. Huruf I. Sekarang kita baca huruf I ya. I, ya. Sekali lagi ya. I. Huruf U ya. U, ya. U. Yang ini I ya. I,
I, I, I. Oh, kurang. Ya. I, 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 I. Nah, coba dilatih lagi ya untuk kita baca nadanya ya. Kemudian, nah, kita buka lagi halaman ini. Nah, bagaimana kita menggabungkan huruf vokal dengan bagaimana kita akan menghubungkan antara huruf vokal dengan huruf konsonannya? Contoh misalnya, saya kasih nadanya adalah huruf mau ya. Mau ini ya. Coba kalian buka buku halaman 4 ya. Halaman 4. Nah, Chinese syllable ya, itu biasanya metaphor and initial and final and tone. Ya. Biasanya huruf Mandarin ya, pinginnya itu terbentuk dari apa? Huruf vokal, konsonan, dan juga ada nadanya. Ya. Dalam speaking ya, secara umum ya, satu karakter huruf Chinese itu biasanya satu huruf ya. Kadang-kadang juga ada yang bernada, ada yang enggak ya. Oke. Saya kasih misalkan ya. Huruf mau. Mau itu artinya kucing ya, kucing ya. Sheng konsonannya terbentuk dari huruf me. Tapi huruf yunmi-nya adalah huruf ao ya. Dikasih nada satu ya kan? Nada satu. Berarti kita bacanya adalah mau ya, mau kucing. Kemudian kalau yu. Nah, pasti bacanya ini, huruf ini ya, i ya. Tapi kita hurufnya adalah tambah y ya kan, y sama u. Tapi kita bacanya adalah i gitu ya, i ya, i dikasih nada dua. I artinya adalah ikan ya. Kalau cie, nah konsonannya pasti terbentuk dari huruf J, kemudian panelnya dikasih huruf vokalnya y, nada, kemudian dikasih nada 3 ya. Bacanya kita adalah cie gitu ya. Begitu juga dengan yang itu artinya 2 ya. Inisialnya apa? Inisialnya nggak ada. Depannya nggak ada konsonan, tapi kita mulai dengan huruf Yunmi ya kan. Yunmi kan huruf ya kan, ya. Nah, dikasih nada 4. Nah, kasih nada 4 berarti kita bacanya adalah ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat picture ini. Oke. Measure. Ya. Coba kita akan baca sama-sama ya. Ini di buku di PPT Losek seperti ini, tapi kita coba yang ke buku dulu ya. Enaknya. Nah. Coba kita buka bukunya sama-sama ya. Buka halaman 4 ya. Lalu juga akan buka halaman 4 ya di Zhuye. Nah, kita akan baca sama-sama. Look at the pictures ya, dan read the monosyllabic ya. Kita baca dulu. I artinya apa? I ini artinya sebuah baju. Artinya sebuah baju ya. U ini angka 5. U itu angka 5 ya. I itu artinya adalah ikan ya. I itu artinya telinga ya, telinga. Gak apa-apa ya, kita sambil belajar kosakatanya ya. Oke. B ini artinya adalah pena ya. Mau
Mau artinya adalah kucing. Ya. Tao. Tao. Tao itu artinya adalah pulau. Ya. Pulau. Hua. Hua. Hua artinya adalah bunga. Ya. Kemudian kita baca lagi. Ci. 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 Ini artinya adalah ayam, ya. Ci. 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 Angka 7, ya. Xie. Xie. Karena ada X sama Y, berarti bacanya xie, sepatu. Kalau sepasang ya, sepasang i, ya, i shuang xie, ya. I shuang baru i shuang, ini artinya sepasang, ya. Xue, 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 ini artinya adalah salju, ya. Paham ya sampai sini? Ini dicatat ya kosakatanya ya. Siapa tahu nanti kalian butuhkan kosakata ini, ya. Lanjut, kita baca lagi yang ini dia. Disilabik. Nah, ini dua kata. Ini dua pinyin tapi satu arti, ya. Dua silabik itu artinya dia dua pinyin tapi dia satu arti, ya. Dua pinyin dia satu arti. Oke. Sekarang kita akan baca, ya. Ya. Kafe. 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 Apa artinya? Itu artinya adalah kopi, ya. Kafe artinya adalah kopi. Kele, ya. Kele. 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 Apa artinya? Artinya dia Coca-Cola, ya. Kele, ya. Kele. Itu artinya adalah Coca-Cola. Oke. Kemudian baca lagi, ya. Kau ya. Nah, kalau ini nih saya kasih ini ya, tanda ya. Kalau depannya nada 3, terus ininya nada 1, kita yang nada 3 kita baca setengahnya. Jadi kita bacanya ini kayak nada 4 gitu ya. Nada 4 nada 1. Jadi bacanya kau ya, kau ya. Kau ya. Nah, coba. Kau ya itu apa artinya? Bebek panggang, ya. Ini bebek panggang, bebek, ya, bebek. Bebek panggang, ya. Kau ya. Kau ya. Itu artinya bebek panggang. Oke. Kalau huoguo. 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 Huoguo apa artinya? Huoguo artinya adalah panci panas. Panci panas, ya. Huoguo panci panas, ya. Panci panas. Oke. Sekarang kita baca berikutnya adalah titu. 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 Titu artinya apa? Bumi, ya. Titu peta, ya. Peta, ya. Titu peta, ya. Itu artinya adalah peta, ya. Kemudian feiqi. Feiqi. Feiqi artinya pesawat terbang, ya. Pesawat, ya. Pesawat. Kemudian, ya.
mau pi, ya, mau pi, atau boleh mau pi, atau kalian bisa ucapnya gini, mau pi, ya kan? Kalau misalkan ini ya, kalau nada satunya nada 2, terus ada nada 3, tetap kita baca setengahnya, ya, kita baca setengahnya, ya, setengahnya, jadi kita baca mau pi, ya, mau pi, ya, mau pi, ya. Mau pi itu artinya apa? Mau pi itu artinya adalah pensil, ya, pensil. Terus ada ini ada 4 ini. Erci, erci, erci ini artinya apa? Earphone, ya. Earphone, ya. Erci, erci itu artinya adalah apa? Earphone. Paham sampai sini? Nah, ini dia. Nah, ini kita akan lihat ya nada 3 dengan nada 3, ya. Memang Losher memang bacanya hanya setengah aja, ya, setengah dari sini, ya. Kalau misalkan ya dalam bahasa Mandarin, kalau nada 3 ketemu dengan nada 3, ya, 3 dengan 3, kita bacanya jadi ini, ya, nada 2, nada 3, ya. Ini kan saya potong setengah, kita bacanya adalah nada yang ininya aja, ya. Tadi Losher salah jawab, salah ya tadi ya, ada yang salah ya, kele. Nah nih, misalkan kele, ya, bukan bacanya kele, bukan ya, tapi baca kele, ya, kele, ya, kele, ya, kele, ya, bukan kele, gitu ya. Kita maksudnya dia ini guys, maksudnya kalau nada 3 ini kan nada 3, dia bacanya hanya sebagian ini saja, ya, enggak yang bagian ininya aja, ya. Dia bacanya yang setelah yang ini, ya. Jadi dia jadinya nada 2, gitu ya. Nada 2 baru nada kayak apa? Nada 1 kah, atau nada 3 kah, atau nada 4 kah, nada 2 kah gitu, ya kan? Nah, misalkan kayak ini kan, kele, ya kan? Kele, ya kan? Kita bacanya adalah kele, ya. Kemudian kau ya ini kita bacanya kau ya, ya, kau ya itu bebek panggang, ya. Sama ini, ya, woko itu artinya adalah panci panas, ya. Sama dengan erci, ya, erci itu juga earphone, tapi dia bacanya adalah nada 3 dengan nada yang lainnya, oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan dia ketemu nada 3 dengan nada 3, ya. Ini saya hapus dulu, ya. Nah, ini lo hapus. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ketemu dengan nada 3 dengan nada 3? Jadi kalau dia ketemu nada 3 dengan nada 3, dia bacanya gini, ya. Dia bacanya yang ini nada 3, kita baca yang ininya aja, ya. Nada 2 baru dia nada 3, ya. Misalkan dia ni hao, ni sama hao, ya. Ni nada 3, hao nada 3. Berarti kita baca adalah ni hao, ya. Ni-nya nada 2, tapi hao-nya tetap nada 3, ya. Begitu juga dengan keyi, ya, keyi. Berarti kita bacanya keyi. Kemudian fu tao, kita bacanya fu tao. Jangan kita baca fu tao. Jadi aneh kan? Kita bacanya yang dia kan agak capek kan jadinya. Jadi kita bacanya adalah setengahnya aja. Jadi fu tao. Ya. Oke? Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan aja ya. Nah, sekarang kita akan baca. Kita latihan baca yang ini dia. Kita latihan baca yang nada 3 dengan nada 3, ya. Ingat tadi ya, nada 3. Kalau ketemu nada 3 dengan nada 3, yang ini kita bacanya setengahnya aja. Kita baca yang nada 2, baru dia nada 3. Jadinya adalah 2 dengan 3. Oke? Kita sama-sama baca. Ni hao, ni hao,
ya. Ni hao. Ni hao. Tadi katanya halo ya. Kemudian 可以 ya, 可以. Kemudian 辅导 ya, 辅导 小姐 ya, 小姐. Kemudian 口语 ya, 口语 ya, 语法 ya, 法语 ya, kita baca 法语 kemudian 讨好 ya, 讨好 ya, 了解 kita baca 了解 kemudian 友好 nih 雨伞 baru 手表 Oke, udah bisa ya? Oke. Berikutnya kita lihat dulu ya di tadi kita udah baca. Nah, kita akan belajar karakter dari Hanzi. Ya, karakter dari Hanzi. Oke. Kita belajar karakter dari Hanzi-nya dulu. Yang pertama, tadi kan di video sebelumnya kan Lause sudah kasih ini ya, kasih 32 apa itu 32 goresan ya. Tadi Lause udah kasih ini ya, kayak udah kasih keterangannya ya, apa saja Heng Su, Piena, Suko, Wan Go segala macam ya. Nah, itu kalian bisa lihat lagi ya di buku ini ya, di Hanyi 1 kalau nggak salah. Nah, ini dia. Mungkin Lause boleh buka dulu ya. Lause buka dulu materinya, karena materinya ada di halaman paling terakhir ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan Lause kan udah kasih ya namanya apa, nama-namanya ya. Kalian tinggal lihat lagi di video sebelumnya, karena kan di video yang pertama itu saya Lause udah kasih durasi di mana kita akan belajar tentang goresan ini ya. Cuma yang Lause lupa ini adalah cara penulisan goresannya seperti apa ya kan. Nah nih cara penulisan goresan ya, ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 G ya. Oh ya 7 ya, benar nggak sih? 1 2 3 4 5 6 7. Oh benar 7. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya apa yang harus kita lihat ya. Kalau dalam menulis huruf Mandarin pasti ada 7 cara. Yang pertama, Xian Heng Heng Hou Shu ya. Huruf pertama dulu, misalkan huruf 10 ya. Ini artinya adalah 10 ya. Bacanya dia pasti gini ya. Bacanya dia tulisnya dia gini. Dia nulisnya huruf vertikal dulu ya. Horizontal dulu, baru dia vertikal ya. Ini berarti horizontal, baru dia vertikal ya, baru dia vertikal. Kemudian yang kedua, nah ini Tian, misalkan Ren ya, Ren ya, Ren artinya dia orang ya. Tulisnya dia dari mana? Pie kena dulu kan, pie kena ya kan. Coba buka lagi, pie kena ya. Tulisnya dari pie ya, pie kena.
P-nya kayak gimana? P-nya kayak gini kan? P, baru dia na, ya kan? Baru dia na, gitu, ya. Kemudian shang wan xia, ya. Xian shang hou xia. Itu artinya atas dulu baru ke bawah, ya. Misalkan huruf san. Kita tulisnya dari atas, ya kan? Atas dulu. San garis pertama, kemudian garis kedua, baru garis ketiga. Dari atas ke bawah, ya. Sama dengan huruf cu, ya. Cu ini kan kita bikin kotak dulu, kemudian tangannya baru ini, baru dia bawahnya baru seperti ini, ya kan? Itu berarti dari atas ke bawah. Kemudian aturan yang keempat, kalau kita nulis huruf Mandarin selalu dari kiri dulu baru ke kanan, ya. Kiri ke kanan, ya. Jangan dari kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri udah pasti salah, ya. Pasti aturannya dari kiri kemudian ke kanan. Misalkan huruf Hong ini. Kirinya baru ini dulu kan? Baru kanannya kasih kayak huruf Gong ini kan? Berarti dari kiri ke kanan. Kalau huruf Ni itu kan berarti radikal dulu baru kasih ininya. Ya kan? Kiri ke kanan. Sekarang ini dalam baru luar. Luar dulu baru dalam ya. Oh ya, luar baru dalam. Y kemudian nei, ya. Y Shen Y hou nei, ya. Dari apa itu? Dari luar ke dalam, ya. Misalkan dari luar ke dalam. Misalkan huruf Y. Y ini artinya bulan, ya. Luarnya kita bikin kayak gini dulu. Kemudian baru kasih dua garis ini ke dalamnya, ya. Itu aturannya, berarti kita nulisnya dari luar ke dalam, ya. Sama kalau huruf Hui pulang, ya. Ada juga, ya kan, dari sini luar dulu baru dalamnya kan, baru tutup, ya. Tapi nanti kita akan bahasnya ke sini nanti, oke? Nah, berikutnya dari tengah baru dua sisi. Dari tengah baru kedua sisi. Misalkan huruf xiao kecil, ya. Tengahnya kali ini dulu ya. Baru kiri kanannya kasih kayak titik ini. Tian sama ti ini ya kan. Kan tulisnya gini, baru dia gini kan. Baru kiri kanan, ya. Dia tengah dulu baru dua sisi kiri kanan, ya. Sama kalau huruf shui, air, ya kan? Tengah dulu, baru kiri ke kanan, ya. Kemudian kalau dari ini, ya, xian li tou, baru tui kou, ya. Luar dulu, baru masuk, ya. Luar dulu, baru masuk. Sama kayak ini, ya. Cuma kayak gini, cuma ini dalam kotak, ya. Dalam kotak kayak kue ini. Misalkan dalam kue itu kan tulisnya kayak gini kan. Luar dulu, baru kotak, baru dia tutup, ya. Buka baru tutup, ya. Bukannya dia bentuk kayak kotak dulu, baru kayak gini kan pastinya. Berarti kita dalam dulu, baru dia harus ditutup, ya. Aturannya seperti itu, ya. Nah, itu tadi yang 7 aturan dalam menulis huruf Mandarin, ya. Ini tetap harus dipegang, ya. Dalam kita menulis huruf itu kita nggak boleh salah ini ya, kita nggak boleh salah dalam menulis ya. Misalkan dari kanan ke kiri lah, kemudian dari bawah ke atas, itu nggak boleh ya. Harus kita ikutin dengan aturannya ya. Dari horizontal vertikal, pie kena, kemudian atas bawah, kiri kanan, kemudian luar baru dalam ya. Kemudian tengah baru dua sisi kiri kanan, baru luarnya dulu masuk baru tutup gitu ya. Oke, nah itu tadi yang aturan dalam menulis huruf Mandarinnya ya. Nah, kalian bisa lihat lagi ya di ini ya, kalian bisa lihat lagi di di video sebelumnya ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat lagi ya percakapannya. Nah, kita akan belajar kosakata dulu ya. Nah,
kita akan buka dulu PPT-nya. Nah, kita akan belajar new word-nya, ya. Ni, ya. Ni artinya adalah kamu, ya, kamu. How ini artinya adalah baik, ya. Kalau kita gabungkan ya, ni hao, ya, ni hao itu artinya adalah halo atau hai. Kemudian, nin ini dipakai kamu tapi lebih sopan, ya. Tapi yang lebih lebih sopan, ya. Yang lebih sopan, ya. Dalam arti dia lebih sopan ke orang yang lebih tua, misalkan, ataupun ke sesama kerabat ataupun sesama teman, misalnya, ya. Dia lebih sopan, ya, nin, ya. Tapi gimana kalau misalkan ni dalam ini? Ni. Nah, kalau ini seperti ini. Kalau yang ini seperti ini kamu, tapi ini untuk perempuan, ya, kamu. Dia lebih ke mengacu ke perempuan, ya. Kalau ini kan nih, kamu, ini yang lebih formal, ya. Ini yang lebih formalnya. Oke. Kemudian niman ini artinya apa? Kalian. Ada lagi taman, ya. Taman, ya. Taman itu artinya adalah mereka, ya, mereka, ya, taman. Artinya mereka. Nah, kemudian ini 对不起 itu artinya maaf. Kalau maaf jawabannya pasti apa? 没关系 tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. 没关系 tidak apa-apa, ya. 对不起 没关系 tidak apa-apa, ya. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya. Nah, kita akan lihat sini, ya. Nah, kalau kalimat nih, ya, ini saya gabungkan aja ni sama hao, ya. Ni sama hao kita kan jadi ni hao, ya. Ni hao ma, ya. Ni hao ma ni artinya adalah ini, apa kabar, ya. Apa kabar, ya. Kalau dia jawab apa kabar, dia pasti bilangnya han hao, ya, han hao, ataupun bisa pu hao, ya. Pu hao kalau dia kondisinya adalah yang tidak memungkinkan, ya, kondisinya ya kurang sehat lah, ataupun kondisinya lagi sakit, ya, atau dan sebagainya. Oke. Dia pasti kita jawabnya ni hao ma, ya. Orang pertama kan kita jawab ni hao ma. Kita kan pasti orang dua pasti jawab wo hen hao ah, wo hen hao, ni hao ma, ya kan? Lu apa kabar, ya kan? Pasti kita jawab baliknya wo ye hen hao, ya. Wo ye hen hao. Ya, pasti kita jawabnya gini, ya. Wo ye hen hao. Wo ye hen hao, ya. Lalu kita xie, ya, misalkan boleh xie atau wo ye hen hao, ya. Itu 没事 ya, gak apa-apa, ya. Oke, ni men hao. Kalian apa kak? Halo kalian apa kabar, gitu kan? Ni men hao ma, ya. Ni men hao ma itu artinya adalah apa kabar, kalian apa kabar? Kalian apa kabar? Ya kan pasti,
Nimen hao lah. Nimen hao pastinya jawabannya. Ya, pasti ada yang jawabnya adalah gini ya. Gimana ya? Nimen ya. Nimen很好 ya. Nimen很好. Kemudian dia pasti jawabnya gini ya. Kalian apa kabar? Nimen hao ma? Ya pasti nimen很好 ya. Kemudian tui puci sama mei kuan si. Tui puci, mei kuan si ya. Maaf ya, tidak apa-apa ya. Ataupun mei shi ya, mei shi. Kalau mei shi dalam bahasa Mandarin ya. Ya, ataupun dia gini ya. Ini saya tulis saja. Mei shi ya. Ini gak apa-apa ya kalau tulisannya kayak gini ya. Mohon agak maklum ya. Nah ini, mei shi ya, mei shi. Mei shi ya, kalau mei shi tidak apa-apa juga ya. Atau bisa juga bagus ya. Gitu ya kalau dalam kalimatnya ya. Oke, kita next slide. Nah, coba kalian buka buku teksnya halaman yang pertama coba. Nah, kita coba percakapan halaman pertama. Kan dia pasti jawabnya apa? Ni hao. Orang pasti jawabnya adalah ni hao ya. Oke, saya coba buka dulu. Oke. Nah, ingat ya, kalau dia pasti jawabnya ni hao, dia pasti jawabnya juga ni hao ya. Oke. Kemudian ini lagi, aduh, maaf. Tips. Ini. Nin hao, nin hao, nimen hao ya. Nin hao, nin hao sama nimen hao. Nin sama nimen itu kan, nin hao itu kan berarti dia ke lebih sopannya ya. Nin hao, nimen hao. Berarti ini artinya adalah sama-sama dia jawabnya adalah halo ya. Oke. Sama yang ini ya, tadi udah saya bilang tui puci, dia pasti mei kuan si ya. Oke. Ini udah saya jelasin, kita akan lanjutkan lagi ya. Mungkin aku coba cari. Oke. Nah, ini standar course-nya. Kita udah buka course-nya, sekarang kita akan coba yang ke workbook-nya. Oke. Oke, kita akan latihan dulu ya. Oke. Sambil kita belajar juga, coba kita buka buku workbook-nya ya. Nah, kita buka ini ya. Kita buka buku yang workbook-nya. Buka workbook halaman yang pertama. Oke, kelihatan semuanya? Nah. Yang pertama kita akan baca dulu ya. Kita akan baca monosilabiknya ya. Ingat ada ya, tadi kita udah belajar ya. Ma ya. Pa Fei Cie. Nah, coba ini kan Loso kan udah ini kan ajarin ya tentang bagaimana saya ngucapin dalam 4 nada ini ya. Nah, kalian coba kalian nanti buat dalam video ya. Coba kalian rekam sendiri ya pengucapan yang ini
ya, dari ini. Xie Tiao Huo sama Miao ini ya. Ya, kita kan udah belajar juga ya ini. Yang ini ya. Oke. Nah, ini kalian coba latihan sendiri ini ya. Oke. Sama kita akan coba belajar yang red di silabiknya. Dua pinyin tapi dalam satu arti ya. Xia yu, xia yu, xia yu. Ya, artinya adalah turun hujan ya, turun hujan ya. Xiao, xiao ya. Kemudian 特别特别特别 kemudian ti ya. Kemudian ini ada nada tiga dengan nada tiga, kita bacanya yeshi yeshi yeshi. Kemudian bao pu ya, bao pu ya, bao pu ya. Ini hui da hui da hui da hui da hui da itu artinya pertanyaan ya. Tiao 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 artinya adalah menari ya. Tiao artinya menari. Ichi ichi bersama-sama. Ichi ichi bersama-sama ya. Kalau 快乐 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 itu artinya kebahagiaan ya, kebahagiaan. Kemudian kita baca lagi cita cita cita. Kemudian 表达表达表达. Terusnya liwu liwu ini artinya hadiah ya, liwu ya, liwu liwu artinya hadiah. Kemudian 机会机会机会机会ya. Kemudian 离开 baca ya, 离开离开. Terusnya kita baca 复习复习. Kemudian 地图地图 tadi itu artinya peta ya, peta. Kemudian 地铁地铁地铁地铁 apa artinya? 地铁 kereta bawah tanah, kereta bawah tanah ya. 爱好爱好爱好 apa artinya? Hobi ya, 爱好爱好 itu artinya hobi ya. 街道街道街道街道 diterima 街道 diterima ya. Oke. Nah, bagian 2 udah. Nah, sekarang ini bagian ketiga. Sekarang kita akan lihat dan kita akan quest ya. Kita akan baca A-nya apa, B sampai E. Oke, kita baca sama. Cafe cafe artinya tadi kopi ya. 可乐可乐 itu Coca-Cola ya kan. Ballet ballet itu artinya balet, balet ya. Pie pie itu kue pie. Kemudian cita 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 itu artinya adalah gitar ya, cita cita. Nah, sekarang kita akan coba ini ya, tebak ya. Cafe ini berada di huruf yang mana? Cafe berarti huruf A ya. Kemudian color color ini yang ini Coca-Cola ya. Kemudian
Ballet itu yang ini. Yang C, yang gambar ini, ballet ya. Kemudian pie ya. Pie itu yang kue pie, ini yang D. Kemudian ini baru yang E ya. Gitar ya. Gitar. Oke, sekarang kita akan lanjut yang bagian keempat. Nah, bagian keempat, nah di sini kita akan menebak yang namanya adalah ini dia. Shengmu, ya, shengmu, huruf konsonannya. Oke, nah coba kalian ambil pensil ya atau pena kalian. Kalian dengarkan huruf konsonannya baik-baik ya. Karena Lose akan bacanya cuma sekali, ada 20. Ya. Karena ada 20 soal. Jadi kita bacanya Lose yang baca cuma sekali ya. Kalian dengarkan baik-baik, oke? Siap ya? Yang pertama, nomor 1 ya. Bye. Coba. Bye. Yang kedua, why. Nomor 3 ya. Ciao. Yang keempat, pi. Yang kelima, man. Nomor 6, huo. Yang ketujuh, chi. 8, xiao. Yang ke-9, che. 10, xia. Yang ke-11, tao. 12, tao. 13 ya, 13 ya. Nai. 14, mai. 15, ke. 16, kau. 17, lai. 18, hai. 19, pao. 20, fei. Oke. Nah, itu yang ini ya. Jadi yang keempatnya kita tebak yang shengmu. Nah, kalau bagian kelima, ini kita dengarkan yunmu, huruf vokalnya saja, ya, huruf vokal, ya. Karena kalian bisa lihat kan di nomor 120 yang isinya cuma ada konsonannya kan, tapi di sini huruf huruf vokalnya kita nggak tahu. Oke. Jadi kita dengarkan baik-baik ya, pasang telinga, ya, dengarkan Lause ya. Yang pertama, hua. Yang kedua, huo. Tiga, hui. Yang ketiga, hui. 4, mei.
Yang kelima, fu. Fu. 6, hao. Hao. 7, ni. Ni. 8, wei. Wei. 9, pao. Pao. 10, ciao. Ciao. 11, jie. Jie. 12, ti. Ti. 13, ke. Ke. 14, kai. Kai. 15, pie. Pie. 16, huai. Huai. 17, ye. Ye. 18, hei. Hei. 19, guo. Guo. 20, li. Li. Oke. Itu tadi yang bagian 5 itu yang tebak tebak ini ya, vokal. Nah, sekarang yang bagian ke-6 itu kita akan menebak yang ini. Tebak yang nadanya apa gitu ya. Apa nadanya dalam sini ya? Sekarang kalian dengarkan baik-baik nadanya ya. Nomor 1. Pu. Pu. Udah? Yang kedua ya. Yang kedua, hao. Hao. Yang ketiga, ke. Ke. Yang keempat, ci. Ci. 5, mei. Mei. 6, yo. Yo. 7, ma. Ma. 8, jie. Jie. 9, ke. 9, ke. 10, ke. Ke. 11, ti. Ti. 12, ni. Ni. 13, tiao. Tiao. 14, mai. Mai. 15, hui. Hui. 16, hua. Hua. 17, na. Na. 18, guo. 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 19, ciao. Ciao. 20, er. Oke. Sudah ya? Udah keisi semua ya? Kalau masih ada ketinggalan kalian bisa geser ya, geser ke durasinya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama. Yang tadi, yang bagian 4 ini kita yang menebak adalah huruf apa? Huruf konsonannya ya, shengmu. Nah, pai. Huruf ini hurufnya ya. B. Kemudian huai ya. Huai. Huruf H udah pasti.
ciao, ya, bukan huruf Q, huruf J, ya. Yang keempat, P, P, ya, P, huruf P. Kemudian man, ya, udah pasti huruf M, ya. Huo lagi, huo, salah nada. Huo, huruf H, ya. Kemudian chi, ya, huruf Q, ya. 8, xiao, huruf X, ya. 9, che, ya, huruf Q, ya. 10 tadi xia, ya, huruf X. Kemudian tao, huruf T. Kemudian tao, ya, huruf D, ya. Nai, huruf N. 14, mai, 15, ya, ke, ya, ya. 16 tadi kau, ya, huruf kau itu huruf K, ya, kau. 17, lai. 18, hai. 19, pau, ya. 20, fei, ya, fei bukan V, ya, bukan V, ya, fei. Nah, kemudian yang kelima ini kan berarti kita tebak yang huruf vokalnya tadi, ya. Nomor 1, hua, berarti U sama A, ya. Kemudian jangan lupa loh nadanya, ya, ya. Saya kan baca tadi, pingin dengan nadanya, jadi kan tulis huruf dengan nadanya, ya. Huo, ya, U sama O. Kemudian hui, U sama I, ya. Yang keempat, mei, ya, ya, mei. Yang kelima, fu. 6, hao. 7, ni, ya, ni. Nada 3. 8, hui, nada 4, ya. 9, pao, nada 1. 10, ciao, nada 4. 11, cie, nada 3, ya. Kemudian ti, nada 4. Ke, ya, ke. Kemudian kai, nada 5, nada 1, ya. Kemudian pie. 16, kuai, ya, nada 4, ya. Oke. Kemudian 17, yue, U sama E. Kemudian hei, ya. 19, guo. 20, yu, ya kan? Nah, yu nada 4. Yu ini tanda yang titik 2 nada 4, ya. Lanjut. Ini kita tebak nada yang bagian 6. Oke. Pu itu nada 4. Pu nada 4. Hao nada 3. Ke nada 4. Kemudian ci nada 1. Kemudian mei nada 2. Yo
ya, yo itu tanda tanda 3. Ma nada 1. Cie nada 3. Kemudian ke, ya, ke itu nada 4. Baru ke nada 1. 11 ti nada 4. 12 nyi itu nada 3, ya. Nada ke, ya. Oke. Kemudian tiao nada 2. Mai nada 3. Yang ke 15 hui, ya. Kemudian hua nada 4. 17 nada 3. Guo nada 2. Kemudian ciao itu nada 4. Nada 3. Oke. Nah, itu ya, kita tebak nada. Cuman yang perlu kita tekankan kalau kita mendengarkan dalam bahasa Mandarin adalah kita nebak pinyin dan juga nadanya, ya. Pinyin dan nadanya, ya. Pinyin dan nada itu harus kita saling dengarkan supaya kita nggak salah arti nantinya. Oke. Yang ketujuh, kita coba match the picture with the dialogues. Kita pasangkan dialognya, ya. Yang pertama kita baca dulu ni hao, udah kita pasti ni hao, ya. Ni hao dengan ni hao, berarti yang satu ini, ya. Kalau yang lebih tua, ni hao 2, ya. Kemudian nah ini ada ni men hao tuh berarti banyak kan, hai kalian gitu, ya. Yang mana? Yang ini kan pasti, ya. Ini yang ni men hao. Terus yang dui bu ji mei guan xi, ya. Ini yang keempat, ya. Oke. Lanjut. Chinese karakter. Nah, ini kalian belajar sendiri, ya, cara menulis huruf Mandarin, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar huruf Mandarinnya. Nah, ini, ya. Kalau tadi yang Heng Su Piena ini kan, nah, kita lihat dulu, ya. Ini hurufnya apa? I angka 1. Ini yang huruf cuma satu goresan. Kemudian R itu artinya 2. Kok nadanya ke sini, ya? Oke. Ya. Ada 2 goresan, ya, berarti 1 baru 2, ya. Kemudian ini shu, ya, huruf shu nih. Ini angka 10. Shi artinya 10, ya. Dari apa itu? Vertikal dulu, baru dia horizontal, ya. Vertikal, baru dia horizontal, ya. Kemudian ini huruf apa? Kong, ya. Kong, ya. Kong apa? Coba, nada berapa yang bisa tebak? Kong kerja, nada 1, ya. Kong, ya. Kong nada 1, berarti apa? Tulisnya gimana? I atas, baru ke bawah, ya. Tulisnya kita kan dari atas dulu, ya. Atas, ya. Atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah, ya. Kong artinya kerja, ya. Kemudian ren ini ren ada berapa? Ren orang, ya. Ren nada 2. Ren nada 2. Artinya orang. Tulisnya dari mana?
Pie ke na, ya kan? Pie baru dia na, ya. Dan sama dengan huruf pa, ya. Pa ini kan pa 8, berarti sama, ya kan? Tulisnya dari apa itu? Pie ke na, ya kan? Pie sama na, ya. Kemudian lanjut lagi, tien, ya. Tien itu titik, ya, titik tadi, ya. Ini pu, artinya tidak. Pu itu artinya tidak, ya. Cara tulis punya ini gimana? Atas, kemudian ini 3, baru terus ini su, baru dia ini 4, pu, ya. Kemudian liu, itu artinya 6, ya. Liu, cara nulisnya dia titik, kasih heng, baru dia ini, baru dia gini, ya. Itu huruf, ya, liu, ya. Kemudian ini apa? Ta besar, ya. Ta besar, ta besar, ya, ya. Ta besar, ya. Ta besar, ya. Berarti tulisnya dia dari hong, kemudian pie, baru dia na, ya. Ta. Tien, langit, ya. Tien, langit, ya. Tien artinya langit, ya. Tulisnya adalah dulu, ya. Kemudian pie, baru dia tulisnya gini, ya. Itu yang namanya tien, langit, ya. Nah, sekarang cara kita tulisnya gimana? Nah, kayak tadi, ya. Ini kan semua angka, ya. Nah, mungkin saya akan buka pen, boleh, ya. Saya buka pen. Nah, kita kenal dulu, ya, angka-angka dalam bahasa Mandarin, ya. Ya. Kita kenal dulu, ya, huruf Mandarinnya apa aja, ya. I, er, san, shi, ya. U, liu, qi, ba, qiu, shi, ya. Ya. I, er, san, si, wu, liu, qi, ba, qiu, shi, ya. 1 sampai 10. Ini dalam bahasa Mandarinnya, ya. Dalam angkanya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalian coba, ini wajib dikuasai, ya, angka-angka nanti, ya. Karena ini kita akan pakai dalam bahasa Mandarin, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya. Itu harus kalian pahamin, ya. Kan harus ingat-ingat di otak, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 harus diingat-ingat di otak. Jangan sampai kalau kita udah kuliah, kalau udah sampai gak tahu 1 2 3 itu kan nggak enak banget, ya, jadinya, ya. Jadi ini memang wajib di hafalkan dan juga wajib dikuasai, ya. Ini masih basic banget, ya, angka ini, ya. 1 2 3 oh. Nah, paling cukup segitu, ya, pembahasan kita untuk ni hao, ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya.
Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan nanti di komen di bawah ya. Untuk video saya nanti saya akan taruh di playlist ya. Jangan lupa selalu untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan loncengnya. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di babak kedua. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. 大家晚安，再见。